Selamat malam untuk yang di Indonesia. Eh, Kemarin Kolombia bangun tidur dengan gempa ya. Ketika lagi nyetir antar pastor, beberapa pastor ke bandara setelah selesai retret dan kehabisan di sini, dapat berita dari begitu banyak teman-teman di Proki lama ya. Tahun 2011-2014 Mei waktu itu kerja di sana. Terjadi keretakan gereja, rumah pastor dan semuanya itu. Dan rumah karyawati kami punya rata dengan tanah dan semuanya itu. Jadi sudah lebih dari 150-40 sudah meninggal, hanya masih banyak masih berada di bawah tumpukan. Eh, di tempat ini yang di mana saya berada ini tidak epicentrumnya jauh, tetapi di Proki kita ada 3 Proki, tetapi yang paling parah di satu Proki ya, yang dekat, lebih dekat dengan Pasifik, itu yang sedikit mengalami kerusakan, gerejanya retak dan semuanya, plafonnya juga jatuh semua. Harus diperiksa lagi apakah layak digunakan atau tidak digunakan rumah pastoran dan semuanya itu bagian dari eh, perjalanan panjang gereja di situ, karena di situ juga termasuk gereja antik dalam pengertian eh, menjadi gereja prinsipal yang kalian katakan bahwa di kabupaten, gereja utama di kabupaten. Dan apakah nanti lihat saja apakah dari keuskupan layak pakai atau lanjutkan atau tidak, nanti kita tunggu saja. Selamat datang di dalam tema penting ini, antara pergumulan hidup dan kemenangan di dalam Kristus. Sedikit eh, pergulatan teologis, tapi semoga bisa dimengerti. Spesial untuk grup LPF malam hari ini. Pergumulan batin dan kemenangan dalam Kristus, sebuah refleksi tentang terang dalam terang kitab suci untuk kelompok doa LPF. Kita mulai dengan berpikir seperti ini. Dokter Yulit, ketika kita melihat telur ayam atau anak ayam yang menetas, selalu terbayang di pikiran kita bahwa jika telur itu dipecahkan dari luar, maka tidak ada kehidupan. Tetapi ketika telur itu pecah dari dalam, maka dia akan menetas dan memberikan kehidupan. Demikian pun transformasi dari setiap kita, bukan karena opini publik yang membuat kita lahir baru, bukan karena apa yang orang katakan tentang kita membuat metanoia, konversi, pertobatan, melainkan sebuah keputusan dari dalam untuk melahirkan hidup baru itu. Jika telur itu dipecahkan dari luar, dia tidak akan mengeluarkan, dan kehidupan baru dia tidak akan menetas. Menetas artinya mampu memecahkan diri dari dalam. Selamat datang di semua pergumulan hidup masing-masing kita, dari aspek emosi, dari aspek spiritual, dari aspek intelektual, semua pergumulan hidup. Setiap hari ketika bangun sudah mulai bertanya, saya baik-baik hari ini atau tidak baik-baik hari ini? Saya sakit atau tidak sakit hari ini? Saya mampu berdiri atau tidak mampu berdiri hari ini? Saya berhadapan dengan tantangan dan persoalan dari keluarga saya sendiri, kerabat saya sendiri. Pertanyaan kita, apakah kita masih menantikan bahwa transformasi itu, kelahiran baru itu datang dari luar, atau karena kita memutuskannya? Ingat, apa yang orang katakan tentang kita adalah opini mereka, tetapi apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri adalah keputusan kita. Dan kita harus berusaha berbahagia, menjadi bahagia dengan diri kita sendiri. Badai kehidupan bukanlah tanda ditinggalkan Tuhan. Ketika kita mengalami krisis di dalam kehidupan keluarga, orang muda ada 3 krisis
yang selalu melanda kita. Yang pertama adalah krisis prioritas. Tidak tahu lagi kita mau mulai dari mana. Prioritas apa dalam kehidupan kita. Krisis kedua adalah krisis kepercayaan diri dan krisis ketiga adalah krisis formasi spiritual. Di tengah tiga krisis utama dalam kehidupan kita ini, Yohanes 16:33 mengatakan seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebuah janji bahwa pengharapan tidak mengecewakan kita. Kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena Allah menaruh kasih oleh Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Krisis bukanlah bukti kelemahan iman. Kadang orang berkata bahwa, oh, saya mengalami krisis, saya mengalami badai kehidupan karena saya punya kelemahan iman. Jangan berpikir seperti itu. Krisis bukanlah bukti kelemahan iman. Ia adalah realitas dunia yang jatuh, namun sekaligus menjadi panggung utama bagi karya keselamatan Allah. Ketika Petrus di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, kita melihat ketika Yesus datang dalam badai, Petrus hanya mengatakan, Tuhan, jika engkau di sana, biarlah saya berjalan di dalam badai. Petrus tidak meminta menenangkan badai. Dan dia tenggelam, benar sekali dia tenggelam. Yesus mengulurkan tangan dan mengatakan, manusia kurang iman. Di sini kita melihat bahwa seolah-olah krisis yang dialami Petrus adalah kelemahan dari imannya. Bukan. Ada alasan biblis mengatakan bahwa Petrus takut kepada badai. Yesus katakan imannya kurang, lemah imannya. Tetapi ada satu krisis, yaitu krisis kepercayaan. Ketika Petrus mengalihkan tatapannya dari Yesus dan menatap badai. Ada satu prinsip dasar dalam hidup. Jangan katakan kepada Tuhan bahwa kamu mempunyai masalah yang besar. Jangan katakan kepada Allah bahwa kalian punya krisis yang besar. Katakanlah kepada Allah bahwa, maaf, katakanlah kepada masalah, katakanlah kepada krisis bahwa kalian punya Tuhan yang besar. Bukankah dia selalu mengundang kita, datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakan. Karena itu krisis bukanlah bukti kelemahan iman. Krisis adalah bagaimana kita melihat atau tidak melihat Tuhan yang hadir untuk menopang hidup kita. Selamat datang di dalam konsep kemanusiaan kita. Paus Fransiskus mengatakan, sebelum menjadi sangat spiritual dalam hidupmu, jadilah sangat manusia. Di tengah semua krisis itu, pertanyaan kita, rahmat bekerja di atas kodrat manusia? Rahmat tidak menghancurkan kodrat manusia, melainkan menyempurnakannya. Kemenangan rohani yang sejati menuntut kita untuk berani melihat keutuhan diri. Perpaduan antara pikiran yang kompleks, roh dan roh yang haus akan Allah. Kita lihat bagaimana perasaan kemanusiaan kita, karakter kemanusiaan kita diliputi dengan pikiran, emosi, dan kehendak. Karena itu di dalam doa saya mengaku sebelum misa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada satu pepatah yang mengatakan dalam bahasa Spanyol yang mengatakan seperti ini. Jika berhadapan dengan seorang perempuan, lebih baik hilangkan kepala seorang perempuan daripada menghilangkan apa yang dipikirkan oleh seorang perempuan. Ini bukan diskriminasi ya teman-teman. Maksudnya mengatakan bahwa kita sangat berbeda antara proses laki-laki cepat melupakan. Laki-laki dia punya karakter pikiran, memorinya seperti semut. Perempuan seperti gajah. Kita sangat berbeda di dalam hal ini. Persoalan terbesar antara suami dan istri adalah persoalan hal-hal yang membedakan. Ada satu buku dalam bahasa Spanyol namanya Mi Media Naranja es Toronja. Setengah lemonku adalah jerukku. Maksudnya berbeda secara fisik,
Tapi seolah-olah rasa bisa sama. Krisis yang terjadi di antara kita adalah tidak memahami perbedaan di antara kita. Cara berpikir seorang perempuan berhadapan dengan cara berpikir seorang laki-laki itu sangat berbeda. Demikian pun cara berpikir, maaf, cara merasakan seorang perempuan sangat berbeda dengan cara merasakan seorang laki-laki. Seorang laki tidak mengalami apa itu menstruasi, apa itu sakit dalam hidup bulanan. Seorang laki-laki ketika di kepala sakit, dia pikir dia sudah mau mati. Sakit seluruh dari kepala sampai kaki. Inilah perbedaan dari segi emosi. Tidak stabil emosi kita, bisa berubah. Dan kehendak. Contoh paling kecil. Ketika seorang laki-laki dia pergi untuk beli kopi di mall, dia hanya masuk dan beli kopi pulang. Tetapi ketika seorang perempuan pergi ke mall untuk beli kopi, ini saya mau tanya untuk kalian ini. Ayo buka buka mic ini. Seorang ibu, seorang perempuan pergi mall untuk beli kopi, dia akan jalan seluruh mall atau tidak? Ayo yang ada di sini jawab dulu. Ada yang jalan-jalan, ada yang tidak, Romo. Tergantung. Ada yang tidak, ada yang beli kopi langsung pulang. Tapi Iya, mayoritas perempuan dia akan jalan seluruh mall untuk melihat tanpa membeli. Ya, setuju Romo. Jalan-jalan dulu. Iya, benar. diskriminasi nih Itu nama. perbedaan kita. Maksudnya itu Jalan-jalan dulu karakter yang tidak. Romo, jalan-jalan dulu. Hanya Contoh kecil. jalan-jalan saja, Mampir Karena Romo. dulu. laki para suami lebih tahu dia Romo. Dan cuci mata Iya, dulu, Romo. para suami Di tahu rumah pasti. cuma Ini kita lihat karena itu buku itu menjelaskan betul ya. Contoh nih, yang tadi omong siapa ya, Mas tadi? Maaf, Pak. Saya tidak lihat siapa yang ngomong tadi. Saya pakai layar utuh jadi saya tidak bisa lihat. Pak Baron Contohnya, yang kalau pergi Aaron, ya kalau pergi liburan di Bali contohnya. Seorang laki-laki dia Selesai. bawa tas kecil selesai ya. Ibu istrimu akan bawa semua satu Romo rumah. kalau ke Bali itu harus bawa topi. Berapa tas yang akan dibawa oleh seorang ibu untuk pergi kan pesiar? buat anak suami tuh. Ya, Bawa semua rumah. Maksudnya bawa yang ada di rumah juga. Ketika liburan di Bali, suamimu mandi dan semuanya, istri masih pikir, aduh, rumah nanti gimana begitu kan? Aduh, ini nanti mesin cuci bagaimana begitu. Terikat. Itu namanya kita perbedaan dalam kehendak. Dalam perbedaan pikiran, emosi dan kehendak ini membuat kita, ini bagian dari jiwa ya, psike ya teman-teman, membuat kita sangat berbeda dan itu juga bisa menimbulkan konflik, pergumulan hidup. Sekarang kita lihat karena kita bukan saja makhluk yang dari jiwa, hanya dari tubuh yang mempunyai pikiran, emosi dan kehendak ini, emosi ini, pikiran menurut Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 bahwa dosa mulai dari memutuskan kehendak, menguji kehendakmu. Jadi seperti Hawa melihat bahwa menghendaki buah itu baik dan dia mau makan, maka dia petik dan jatuh dalam dosa. Karena itu di dalam doanya orang Katolik sebelum misa, dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekarang kita berhadapan dengan ketika di dalam Genesis, Kejadian 2 ayat 6 dan 7, Allah membuat fisik manusia, tubuh manusia. Setelah itu dia menghembuskan pneuma, roh, spirit, supaya menjadi makhluk hidup. Karena itu kita tidak hanya menjadi makhluk jasmani, dalam pengertian punya karakter jasmani, pikiran, emosi, kehendak, tetapi kita juga punya pneuma, roh, supaya kita menjadi makhluk hidup utuh. Di dalam spiritualitas dan rahmat ilahi, krisis kepada Allah atau krisis di dalam relasi dengan Allah adalah menolak bahwa Dia yang memberi kita spirit pneuma itu. Kehendak kita di dalam dunia ini harus juga menjadi misi untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu Bunda Maria di dalam Lukas 1 ayat 38 mengatakan secara jelas, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Sekarang antara krisis jiwa dalam pengertian ini dan spiritualitas kita, formasi spiritual, ada 3 krisis ya teman-teman yang tadi lihat. Krisis prioritas, krisis kepercayaan, dan krisis
formasi spiritual, formasi rohani, berhadapan dengan dua krisis sekarang. Krisis kita sebagai manusia, jiwa psike dan krisis pneuma. Krisis jasmani dan sebagai manusia dan juga krisis kehidupan spiritual kita. Kemenangan sejati membutuhkan penyembuhan yang utuh antara dua krisis ini, antara dua pergumulan ini. Ini tema sedikit kepada seminar ya, maaf ya teman-teman. Sekarang kita lihat antara apa yang kita lihat tentang diri kita dan kedalaman yang kita simpan di dalam diri kita. Maaf ini sedikit seminar penyembuhan dalam pengertian ini. Eh, Lanjut atau tidak saya lanjut? Anita, lanjut sedikit, oke? Ini Lanjut. tema bagus sekali Silakan. teman-teman. Tema bagus membantu bagaimana melihat kedalaman kita dalam pergumulan kita antara krisis kita dan kemenangan dalam Kristus. Bagaimana melihat salib sebagai kintsugi, bagaimana membalur tinta emas di antara luka-luka bilur-bilur kita bersama dengan Yesus. Sekarang kita melihat menyelami kedalaman luka jiwa sedikit. Yang orang lihat tentang kita adalah opini tentang kita, bukan apa yang kita katakan tentang diri kita. Yang mereka lihat itu hanya 10%. Gejala yang terlihat di permukaan seringkali hanya merupakan sinyal dari kehausan spiritual atau zona luka psikologis yang belum tersembuh oleh rahmat. Ingat bahwa antara pikiran, emosi, dan kehendak ya teman-teman. Kita lihat di 10% yang orang lihat tentang diri kita. Gejala yang kita bawa dalam permukaan. Kecemasan kronis, kelelahan pelayanan, kemarahan yang tidak terkendali, perasaan yang salah yang melumpuhkan, selalu mengatakan saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah. Sedangkan hukum kedua di dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Menyalahkan seluruh pertemuan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Menyalahkan ini semua yang kita pikirkan tentang diri kita. Tetapi apa yang tidak dilihat orang tentang kita, apa yang rahasia luka, rahasia pergumulan antara kita dan Tuhan yang tahu. Dasar akar psikospiritual ada di bawah ini. Luka batin masa lalu, kekeringan rohani, krisis identitas dalam Allah, penolakan dan trauma yang tersembunyi. Itu juga menjadi penyebab di mana pergumulan hidup kita masuk ke dalam sebuah ekstrim bagaimana memutuskan begini atau begitu dalam hidup kita. Jujur atau tidak jujur dalam hidupmu, menolak atau tidak menolak dalam hidupmu. Kita lihat ketika seorang pasien di rumah sakit, orang sakit dalam status terakhir, detik terakhir dalam hidup mereka, mengalami sebuah penolakan. Lihat tarikan napas terakhir. Banyak kali harus temani pasien terakhir ya. Minyak suci dan semua. Penolakan tersimpulkan di dalam tarikan nafas terakhir. Seolah-olah menolak, tetapi itu juga menjadi sebuah kepasrahan untuk menerima. Yang tersimpan begitu banyak di dalam lubung hatinya. Kedalaman jiwanya, dalam perasaan, pikiran, dan kehendaknya. Yang kita ini tidak tahu. Karena itu jangan terlalu cepat menghakimi seseorang ketika kita melihat kondisi hidupnya seperti itu. Karena yang kita lihat hanya 10% gejala permukaan. Tetapi dasar esnya, gunung es yang ada di dalamnya yang 90% itu hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Kesimpulan kecil. Anatomi krisis kehidupan dalam terang kitab suci. Krisis fisik material yang tadi telah kita sentuh sedikit. Kehilangan, penyakit, kejatuhan finansial. Pola Alkitabiah, Ayub. Kitab Ayub menggambarkan penting sekali. Kehilangan segala wujud berkat jasmani maupun spiritual. Tetapi dia tetap memelihara kesetiaannya kepada Allah. Krisis relasional, emosional, kehendak, pengkhianatan, konflik keluarga, dan penolakan. Pola Alkitabiah, Daud dikejar dan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Krisis spiritual, kekeringan batin, keraguan, dan krisis identitas iman.
Pola Alkitabiah Thomas bergumul dengan keraguan logis di tengah keputusasaan. Ketika saya belum melihat, saya tidak akan percaya. Bagaimana dengan 3 krisis di dalam kehidupan kita tadi? Sebagai rangkuman yang telah kita jelaskan dari atas. Sebagai makhluk hidup. Jasmani dan rohani. Fisik dan spiritual. Lihat sedikit gesekan memahami pergumulan batin. Tarikan daging. Ketakutan, keputusasaan, keinginan untuk mengontrol, tapi tidak mampu. Gesekan antara realitas dunia yang menekan ke bawah dan panggilan rahmat yang menarik ke atas. Menciptakan pergumulan batin yang melelahkan dalam hidup. Tarikan roh iman, pengharapan, penyerahan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Roma 7:15 ya. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya. Ya. Ini jadi persoalan besar. Apa yang kuhendaki yang aku perbuat? Apa yang kubenci sebenarnya, tapi apa yang kubuat? Ini pergulatan batin ya teman-teman antara dua kehendak ini seperti ini. Sebab baik, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Bergumul di dalam keputusan seperti itu antara makhluk spiritual dalam pengertian kerohanianmu dan kedaginganmu. Teman-teman bisa melihat, bantu saya lektor, bisa lihat Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ada 2 perbedaan di antara gesekan tarikan daging dan tarikan roh. Santo Paulus mendefinisikan fenomena antara perbuatan daging dan buah roh. Mari kita lihat apa Galas. itu perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-21. Silakan. Oke. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang berhadapan dengan kondisi jiwa jasmani kita, kehendak manusiawi kita berhadapan dengan roh, buah-buah roh ingin menarik kita kepada 9 karakter ini, ayat 22-nya. Lanjutnya, ayat Ayat 22. 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana kita berhadapan dengan 2 tarikan ini? Ini kita belum poin pertama dari buah roh itu, kasih. Kasih punya definisi dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ada 14 definisi kasih di sana. Contoh paling kecil untuk bagaimana kita sebagai orang Kristen sejati, Katolik sejati berhadapan dengan discernment, pembedaan roh dalam pengertian ini antara 2 gesekan di dalam setiap keputusan kita. Sekarang 2 jalan menghadapi krisis dunia dan terang saudara. Pelan-pelan ya teman-teman ke sana. Minta maaf kalau kurang terinci karena waktu. Respon dunia saat badai datang, dunia akan menarik kita ke ekstrim penyelesaian, mencari pelarian dan distraksi sementara.
Karena itu banyak ketika ada krisis perkawinan di Kolombia contohnya itu, suami atau istri mencari distraksi sementara di alkohol, di perempuan atau laki-laki lain, atau di diskotik, atau di obat terlarang, dan semua itu banyak. Itu juga orang-orang muda. Respon Katolik mencari perlindungan di dalam sakramen dan doa. Yesus bilang, datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakanmu. Menyikapi rasa sakit, respon dunia, dihindari, disembunyikan, atau melarikan kepahitan, atau melahirkan kepahitan. Ekstrim. Bisa menjadi antipatis dalam kehidupan. Respon Katolik disatukan dengan salib Kristus. Barang siapa ingin menjadi muridku, memikul salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyikapi rasa sakit. Menyikapi rasa sakit, Santo Petrus menggambarkannya dengan sakit sebagai kemuliaan untuk Allah. Bukan agama, teman-teman, bukan agama pasium, bukan agama penderitaan. Itu sangat dibedakan. Juga bukan agama masokisme, menyakiti dirinya. Bukan. Di sini Santo Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat ke-16, kalau kalian menderita sebagai apa, kalian untuk apa? 1 Petrus 4 ayat ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Janganlah ia malu. Tapi ingat, jika engkau menderita sebagai orang Kristen, ada perbedaan di situ, menderita sebagai orang Kristen. Jika engkau adalah Katolik sejati, orang Kristen sejati, engkau bukan menderita sendiri. Dan Yesus bilang, kemuliaannya ada di salib. Karena itu dia bilang, Petrus bilang, jika engkau menderita sebagai orang Kristen, penderitaanmu itu untuk kemuliaan Allah. Di sini bukan omong tentang masokisme, memukul dirinya sendiri, menderita untuk dirinya sendiri, untuk menikmati penderitaan itu. Bagaimana menyikapi rasa sakit dalam pergumulan ini. Yang ketiga, tujuan akhir. Respon dunia terhadap rasa sakit, mengembalikan kenyamanan duniawi secepat mungkin. Karena itu kalau rasa sakit ya langsung minum ini, minum ini, minum ini, tanggung, selesai penderitaan. Banyak orang yang menderita, ya sudah akhir tujuan, sudah selesai, buat apa lagi gantung diri dalam pergumulan hidup. Oh kalau penderitaan, oh sudahlah, sampai di sini semuanya. Sedangkan tadi, menderita sebagai orang Kristen, punya tujuan akhir, pembentukan kekudusan abadi dan pemurnian jiwa. Pikul salib. Jadi persoalan besar ketika kita meninggalkan salib. Bahasa pergumulan, berteriak bersama. Yang kadang kita lupa dengan pemazmur. Teriakan jiwa, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Yesus juga mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jauhkanlah piala ini daripadaku. Di dalam Matius 26. Ayat 40 selanjut kita bisa menemukan. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk memasukkan kedamaian saat batin kita hancur. Keluhan yang jujur adalah bentuk doa yang autentik. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Sekarang itu teriakan jiwamu sebagai manusia. Sekarang jawaban ilahi. Di dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kedekatan Tuhan justru memuncak pada saat kita merasa paling hancur dalam hidup. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Jauhkanlah piala ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Kedekatan Tuhan justru memuncak pada saat kita paling merasa diri hancur. Masuk sedikit kepada paradoks kemenangannya. Kemenangan dunia mengatakan bahwa hilangnya badai dan masalah grafik datar tanpa ombak, ya. Sama. Oh, ketika semua masalah selesai, ya selesai. Tapi kemenangan Kristus, salib tidak akan pernah hilang. Hadirnya saw iman yang kokoh di tengah badai yang paling brutal. Kita memiliki damai sejahtera bukan karena terbebas dari masalah, tapi karena kita tahu siapa yang ada di dalam perahu kita. Ketika Tuhan naik ke perahu, bantu dulu Matius 14 ayat ke-33. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, ketika Tuhan ada di baktera hidup kita, Dia akan buat sesuatu untuk kita. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Tapi Tuhan buat apa? Turun ke ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ketika Tuhan ada di tengah badaimu, persoalan di tengah badai kita selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Karena itu jangan katakan kepada Tuhan bahwa kalian punya badai yang besar. Katakanlah kepada badaimu bahwa kalian punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan ada di dalam perahumu, kalau Tuhan ada di dalam baktera kehidupanmu, maka Dia pun bisa mengatakan tenang. Jangan pernah minta Tuhan tenangkan badaimu. Mintalah seperti Petrus di ayat-ayat sebelumnya. Jika engkau ada di sana Tuhan, biarlah saya berjalan di atas badai. Ini jadi persoalan besar. Makanya mulai pergumulan batin, saudara dan saudariku yang terkasih, kalian punya tugas malam hari ini baca itu. Matius 14 dari ayat 24 sampai dengan ayat 33. Oke. Kemenangan Kristus hadirnya saw iman yang kokoh di tengah badai yang paling brutal. Kita memiliki damai sejahtera bukan karena terbebas dari masalah, tetapi karena kita tahu siapa yang ada di dalam perahu kita. Juga kalian punya tugas malam hari ini baca Matius 8. Yesus tidur di dalam perahu juga dan nanti Dia bangun tenangkan badai. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, salib puncak kemenangan yang menyeluruh. Minta maaf saya akan selesaikan karena kesian juga kalian akan melanjutkan doa. Penderitaan tidak dihindari. Kristus tidak memotong jalan pintas untuk menghindari pergumulan batin, Taman Getsemani, atau krisis fisik di Golgota ketika Dia mati. Pergumulan batin, bantu dulu Dr. Matius 26 ayat 42, krisis di situ. Mulai penolakan terhadap penderitaan, pergumulan yang juga mengantar Yesus kepada sebuah pergolakan, tetapi ingat kehendak Allah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Cawan terakhir adalah cawan penerimaan untuk menutupi Paskah Yahudi. Jika cawan itu belum diminum, Paskah Pesek Yahudi belum selesai. Di Getsemani Yesus ingin menolak cawan itu, tetapi di salib Dia harus meminumnya. Yohanes 19 ayat 29-30. Dan Yesus menyelesaikan Paskah Yahudi dengan cawan keempat yang harus diminum. Kalau tidak, Paskah Yahudi, Paskah belum selesai. Penderitaan masih lanjut, Yesus belum mati dan belum bangkit. Yohanes 19 ayat 29-30.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Getsemani, pergumulan batin Tuhan. Saya tidak mau minum cawan terakhir ini. Saya tahu kalau saya minum selesailah sudah. Krisis fisik di Golgota, dia harus minum untuk menyelesaikan. Menerima. Karena itu salib adalah transformasi penderitaan. Salib mengubah simbol kekalahan dan kehinaan duniawi menjadi instrumen keselamatan mutlak kebangkitan. Menjadi mati di kayu salib untuk menerima kemuliaan. Kita lihat di sini penting sekali ya teman-teman. Salib adalah simbol kemuliaan. Di dalam Filipi 2, Filipi 2 ayat ke-8, Yesus mati di salib. Ayat 7-nya itu, ayat 9-nya. Bisa baca dari 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Dan dalam Dalam keadaan keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan Itulah sampai mati di kayu salib. Sekarang matinya kayu salib untuk kemuliaan atau tidak. itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Transformasi penderitaan. Salib mengubah simbol kekalahan dan kehinaan duniawi menjadi instrumen keselamatan mutlak. Implikasi bagi kita. Kemenangan sejati kita temukan ketika kita memanggul salib kita sendiri dan mengikutinya. Yang ini kita namanya salib adalah kintsugi. Teman-teman tahu teknik kintsugi Jepang punya. Ketika sebuah gelas pecah, contohnya gelasnya, saya pakai gelas ya, gelas ini gelas di tangan saya gelas pecah, seramik atau porselin pecah, diretakannya itu ditaruh benang emas atau cairan emas. Teknik Jepang penting sekali dalam memberikan nilai lebih dari penderitaan dari retakan hidup itu. Bagaimana di dalam retakan itu dilumuri dengan benang emas atau cairan emas. Ini kadang kita lupa ini. Makanya salib Kristus adalah seni kintsugi rohani kita. Di dalam penderitaan ditaburkan benang-benang emas bersama dengan dia. Saat luka-luka psikologis kita disatukan dengan luka-luka Kristus di kayu salib, luka tersebut tidak lagi menghancurkan tetapi menjadi sumber kesaksian. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Retakan jiwa yang diisi dengan rahmat Allah memancarkan kemuliaan yang lebih besar daripada jiwa yang tidak pernah patah. Retakan jiwa yang diisi dengan rahmat Allah memancarkan kemuliaan yang lebih besar daripada jiwa yang tidak pernah patah. Sebagai orang Katolik, saudara dan saudariku yang terkasih, jangan lupa ekosistem kemenangan Katolik. Sabda, penyerahan, dan sakramen. Sabda, memperbaharui akal budi dengan janji Allah dalam Roma 12 ayat 2 atau dalam Matius 4 ayat 4 katakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Membaca dan merenungkan kitab suci sebagai pelita. Di dalam bisa bantu di dalam 1 Petrus 1:19. Kalau tidak 2 Petrus, coba bantu dulu 1 Petrus 1:19. Sabda adalah pelita.
1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal. 2 Petrus kalau gitu, maaf. 2 Petrus 1:19. Maaf, maaf. 2 Petrus 1, 19. 19. Dengan Kita makin demikian, kami makin benar. diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Sampai dengan kedatangan fajar, bintang timur. Sampai dengan kedatangan Kristus Sang Firman itu sendiri. Firman, sabda Tuhan harus menjadi pelita. Ada sebuah anekdot sini penting sekali. Seorang buta, dia menyalakan pelita di tengah malam yang gulita. Semua satu orang sekampung itu menghakimi dia. Kamu tuh orang buta. Tidak ada gunanya pelita yang kamu nyalakan. Orang buta itu katakan, benar saya ini orang buta. Saya tidak bisa melihat jalan. Tetapi pelita ini yang saya nyalakan. Supaya kalian bisa melihat jalan yang benar. Artinya ketika engkau dan saya adalah orang buta yang tidak bisa melihat jalan. Karena dosamu, karena kelemahanmu. Tetapi jangan pernah engkau padamkan pelita firman agar orang bisa melihat jalan yang benar dalam hidup. Tetapi karena engkau selalu dihakimi karena dosa dan kebutaan daripada pelita yang engkau nyalakan untuk orang lain. Itulah resiko dari pewarta. Teman-teman tahu berapa bulan terakhir ini saya harus menghadapi situasi seperti itu. Melihat kebutaan daripada pelita yang dinyalakan. Yang kedua, sakramen. Ekaristi sebagai makanan jiwa dan sakramen rekonsiliasi sebagai obat pemulihan yang nyata. Kita lihat sakramen. Teman-teman, penting sekali. Yohanes 6 ayat 55. Dia benar-benar hadir di sana. Lalu kenapa engkau tidak pergi untuk terima dia? Yohanes 6:55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, kau terima tubuhnya, terima darahnya, supaya dia tinggal dengan engkau, bisa bantu pulihkan engkau, tapi engkau tidak mau. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima dia supaya kamu jangan sakit. 1 Korintus. Tapi layak terima dia. Jangan terima dia tanpa kelayakan. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29. Apa yang harus kalian buat dan saya buat dalam hidup untuk terima dia? Mengakui dia, mengimani yang saya terima itu adalah tubuhnya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan ketika saya terima benar-benar dia, saya dihindari dari hal-hal di ayat 30. Sembuhkan, hidupkan atau tidak. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Terima dia supaya diberi hidup. Terima dia supaya dia tinggal bersama dengan engkau dalam mengalami semua pergumulan dan penderitaanmu, dalam salibmu, dalam kebahagiaanmu. Karena dia ingin supaya engkau hidup. Kembali ke Yohanes 6 ayat 57. Supaya engkau dapat hidup dari dia ketika engkau terima dia. Kita lagi menderita, pergi ke alkohol yang tidak kasih kau hidup. Pergi ke rokok, pergi ke narkoba, pergi ke cari orang lain yang tidak memberikan engkau hidup. Yohanes 6:57.
sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Hidup oleh dia di dalam penderitaan, dalam semua hidup oleh dia, kalian tidak mau. Yang kedua, sakramen rekonsiliasi. Yesus bilang dalam Yohanes 20 ayat 22-23, terima Roh Kudus barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Ketika kita didamaikan dengan Allah, kalian tidak mau pergi untuk berdamai dengan dia. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Baca sampai 21 kalau mau. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita Halo? dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan menyiapkan sarana, sakramen, sakrare dan mentum. Sakrare menyuci, suci, mentum sarana pengudusan, pendamaian. Ini kalian tidak mau pakai. Banyak Katolik tidak repot itu. Teman-teman dan saudaraku-saudaraku yang terkasih, sakramen bilik pengakuan dosa adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan pergumulan. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Kalau kalian, teman-teman, saudara-saudariku, masih terikat oleh dosa besar, mungkin perkawinan belum diurus, pastor-pastor yang mungkin mendengarkan itu, jadikanlah bilik pengakuan sebagai sarana pendampingan psikospiritual. Kalau mereka tidak bisa mengakukan dosanya, dengarkan persoalan mereka. Dengarkanlah persoalan mereka. Jadilah tangan yang mengangkat mereka. Jadilah telinga yang mendengarkan penderitaan mereka. Jadilah mata yang penuh berbelas kasih untuk melihat betapa berat perjalanan hidup mereka. Bukalah spasi di dalam rumah paroki pastoran itu untuk mendengarkan penderitaan mereka. Bukalah kapel-kapel di mana mereka bisa menangis di depan sakramen Maha Kudus. Lebih baik menangis untuk menyembuhkan jiwamu daripada marah untuk mengotori. Kata Yohanes Paulus II. Fiat yang terakhir. Jika ingin menang seperti Bunda Maria, sikap fiat Maria. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Melepaskan kendali ego pribadimu kepada kehendak Allah. Lukas 1 ayat 38. Apa kata Bunda Maria? Itu mau habis nih. Sudah jam 9 nih, minta maaf. Oke, saya mau kasih habis, Dok. Kita Lukas 1 ayat 38, minta maaf. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mengubah pergumulan menjadi doa yang berdaya. Katolik, sadarilah, jangan menekan atau menyembunyikan rasa sakit. Bawa kekacauan batin tersebut secara jujur di hadapan sakramen Maha Kudus. Semoga makin banyak kapel di Indonesia, paroki-paroki terbuka untuk ini. Tidak ada tempat yang paling baik ketika seseorang bisa berlutut dan menangis di hadapan Allah yang tinggal di sana. Persembahan, persatukan rasa sakit, keraguan, dan kelelahan Anda dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Jadikan rasa sakit itu sebagai persembahan silih.
Jika kamu menderita sebagai orang Kristen, jangan kamu malu. Percaya, lakukanlah tindakan penyerahan rohani secara sadar. Percaya bahwa Allah sedang halo? Shh. Bicara aja itu. Karibati. Percaya bahwa Allah sedang merendah kebaikan bahkan dari benang, merendah, menyulam ya, bahkan dari benang kehidupan yang kusut. Seorang anak, saya tutup dengan ini pentingnya. Seorang anak lagi bermain di bawah kursi, meja, mamanya lagi menyulam, dia bilang, buruk sekali mama apa yang kau lihat, apa yang kau buat, itu benang-benang tidak beraturan. Setelah selesai menyulam, mamanya menunjukkan dari atas, bunga mawar yang indah. Mama, kenapa dari bawah kelihatan benang-benang tidak beraturan? Lalu mamanya bilang begini, ketika kita masih manusia, kita melihat kehidupan kita dari bawah. Ternyata semua kehidupan seolah-olah benang-benang yang tidak beraturan. Tetapi Allah melihat kita dari atas. Dia sedang menyulam kita dari kehendaknya, bukan dari kehendak kita. Engkau adalah mawar hati yang baik dipandang dari sudut pandang Allah, walaupun engkau melihat bahwa hatimu hancur, bahwa mawarmu hancur ketika engkau melihat dari kondisimu sebagai manusia. Karena itu, lakukan tindakan penyerahan rohani secara sadar. Percaya bahwa Allah sedang menyulam kebaikan bahkan dari benang-benang kehidupanmu yang kusut. Benteng pertahanan komunitas LPF, saudara-saudariku, tutup dengan ini. Kemenangan rohani sangat sulit dicapai dalam isolasi. Iblis bekerja paling efektif ketika kita merasa sendiri dalam pergumulan. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Komunitas LPF berfungsi sebagai pendoa syafat, pengingat janji Tuhan saat mata kita buta karena krisis, dan tiang penopang saat kita tidak lagi kuat berdiri. Ini perlengkapan rohani harian LPF. Jangan lupa itu Lexio Divina, Rosario, Adorasi Ekaristia, oke? Jadilah kemenangan mutlak. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tidak ada krisis finansial, penyakit fisik, atau pengkhianatan manusia yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kemenangan kita lunas. Tergantung dari engkau sekarang. Mau atau tidak mau berpartisipasi di dalam karya keselamatan tanpa membuang salibmu. Rangkuman perjalanan rohani kita yang telah dijelaskan. Jangan lupa realitas, jangan lupa proses, dan bawalah puncak dari seluruh pergumulan hatimu bersama dengan Tuhan Allah. Krisis kehidupan apa yang saat ini sedang saya izinkan untuk mendikte kedamaian batin saya? Sebagai refleksi kita, bagaimana saya dapat berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai mengundang Kristus untuk masuk dan memegang kemudi perahu kehidupan saya hari ini? Marilah kita hening sejenak, dan juga untuk semua korban dari gempa yang terjadi kemarin di Kolombia, yang lainnya masih di bawah reruntuhan bangunan dan semuanya. Krisis kehidupan apa yang saat ini saya izinkan untuk mendikte, untuk mengontrol dan membimbing kehidupan saya dan menghancurkan kedamaian batin saya? Bagaimana saya dapat berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai mengundang Kristus untuk masuk dan memegang kemudi perahu kehidupan saya hari ini?